Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan siap melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang hidup baru. Sesuatu yang baru itu selalu membuat kita antusias, excited, kepingin segera mengalaminya. Bahkan kadang-kadang kita tidak sabar. Entah itu tempat baru, rumah baru, entah itu juga pengalaman baru, kota yang baru yang belum pernah dikunjungi. Kita sangat excited untuk segera menyaksikan, melihat, dan mengalami. Dan menurut saya itu wajar, sesuatu yang membuat kita menerima sesuatu yang baru yang belum pernah kita alami. Dan sebetulnya kelahiran itu merupakan sebuah kebaruan. Ketika seorang bayi lahir, segala-galanya baru bagi dia. Tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Dan itu menggembirakan sekali. Bagaimana anak ini nanti akan tumbuh berkembang menjadi besar, akan menjadi apa anak ini. Semuanya hal baru akan dia alami. Dan memang anak ketika bertumbuh, dia ingin mencoba semua. Ketika dia merangkak ke sini, merangkak ke sana, mengambil di sana, mengambil di sini, semuanya mau dirasakan, mau dimakan. Dan seiring pertumbuhan waktu, sang anak selalu eksploratif, ya, mencari yang baru dan senang sekali menemukan hal-hal baru. Sangat antusias. Hanya memang dalam perjalanan waktu, ketika dia bertumbuh menjadi makin dewasa, antusiasme itu kepada sesuatu yang baru mulai berkurang. Terutama karena dari pengalaman. Pribadi yang bertumbuh makin berpengalaman. Dan sayang bahwa tidak semua pengalamannya itu pengalaman yang baik. Kadang-kadang pengalaman buruk. Dan seringkali pengalaman buruk jauh lebih mengendalikan kita. Menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa khawatir, sehingga kebaruan seringkali tidak lagi kita lihat. Justru kita dikuasai oleh rasa khawatir. Dari pengalaman seperti ini, aduh kalau saya begini jangan-jangan, lalu tidak melihat unsur barunya. Dan hidup kita kemudian menjadi rutin, menjadi membosankan, membuat kita menjadi jenuh. Karena unsur baru ini mulai berkurang. Padahal setiap hari adalah hari yang baru, hidup yang baru, kesempatan yang baru, 24 jam. Tak terbatas. Yang membatasi adalah pikiran kita tentang pengalaman masa lalu. Dan karena itu kita kemudian tidak mampu melihat kebaruan itu. Bahkan seringkali hari baru dipenuhi dengan derita. Derita yang dialami oleh hari yang lalu. Menurut saya justru setiap derita merupakan titik kritis untuk kelahiran baru. Apabila kita menghadapi penderitaan, tekun dan sabar. Berdoalah dengan tekun. Harapkanlah cinta Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan manusia baru, kelahiran baru. Kalau kita bisa melalui saat derita yang penuh dengan tekanan, rasa sungguh-sungguh sakit dan derita itu, pada saat itu kelahiran akan segera tiba. Karena setiap kelahiran akan didahului dengan rasa sakit bersalin yang luar biasa. Karena itu saudara sekali yang terkasih, ketika Anda sedang menderita begitu hebat, percayalah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Tekunlah berdoa dan sabar, tekun dalam kesesakan. Anda sedang disiapkan menjadi manusia baru. Karena kalau hanya lewat setiap hari demi hari, tidak ada lagi kebaruan. Dan persis pada waktu kita menghadapi derita yang begitu hebat, kita sedang disiapkan menjadi pribadi-pribadi baru yang jauh lebih kuat, jauh lebih tangguh, jauh lebih bahagia, dan jauh lebih mudah bahagia. Maka derita bisa menjadi titik kritis. Antara derita dan kebaruan, antara penderitaan dan hidup baru itu seperti
mata uang yang sama dari dua sisi. Asal kita tekun dan setia, kita bisa menjadi manusia baru sesudah melalui penderitaan yang hebat. Ada ungkapan dalam peribahasa, pribadi yang sudah melalui badai kehidupan tidak pernah menjadi pribadi yang sama lagi. Dan ungkapan lain juga, kata-kata bijak yang mirip dengan itu adalah kapten kapal yang hebat tidak pernah dilahirkan dari laut yang tenang. Maka kalau kita sedang menghadapi badai kehidupan, penderitaan yang hebat, jangan berputus asa, karena kita akan menjadi manusia baru. Itu adalah titik kritis. Tetapi titik kritis itu yang menentukan adalah cinta kita kepada Allah, harapan kita kepada Tuhan. Karena ini merupakan titik kritis dari mata uang yang sama, tetapi sisi yang berbeda. Derita dan hidup baru. Kuncinya ada cinta kita kepada Tuhan. Pada waktu kita menderita dan persis tidak mempunyai pengharapan, serahkan semua kepada Tuhan. Arahkan cinta kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengubah derita itu menjadi sebuah kehidupan baru. Dan itulah setiap kelahiran selalu didahului oleh sakit bersalin. Setiap manusia baru selalu lahir dari penderitaan yang hebat ketika dia justru tidak berdaya dan kemudian menyerahkan segalanya kepada Tuhan supaya Tuhan yang bertindak. Itu juga kebangkitan. Kebangkitan lahir ketika Yesus Kristus merentangkan tangannya di kayu salib dalam ketidakberdayaan dan Bapanya membangkitkan dia. Maka saudara-saudari terkasih, tetaplah terus antusias bahkan di dalam derita. Tetaplah arahkan pandangan kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, harapan kita kepada Tuhan. Persis justru pada saat kita sedang dalam derita yang begitu hebat, disitulah akan lahir manusia baru. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Tuhan sendiri lahir ke dunia ini supaya kita hidup di dunia ini bukan sekedar berdasarkan kekuatan manusiawi saja, tetapi hidup berdasarkan kekuatan Tuhan. Hidup manusiawi tidak lagi manusiawi saja, tetapi menjadi ilahi karena Yesus lahir di dalamnya. Dan itu adalah kebaruan bagi kita. Kita bukan sekedar manusiawi, tetapi manusia yang ilahi apabila kita bisa menghayati kelahiran Yesus yang hadir di dalam hidup kita. Maka kita tetap bersuka cita, kita tetap berpengharapan, kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, mencintai Tuhan. Terutama pada saat kita dalam situasi kritis, menderita begitu hebat, disitulah kita sedang disiapkan untuk lahir menjadi manusia baru. Derita adalah kesempatan yang membuat kita teruji, menjadi pribadi yang makin tangguh, menjadi pribadi yang makin kuat, menjadi pribadi yang makin bahagia. Siap menjadi pribadi baru, siap juga menghadapi derita. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih berbahagia. Tidak ada kapten kapal yang hebat yang lahir dari lautan yang tenang. Tidak ada kelahiran yang tidak didahului oleh rasa sakit bersalin. Tidak ada manusia baru yang lahir tanpa derita. Maka mari kita bersiap terus-menerus mencintai Tuhan dan siap menempuh penderitaan sebagai korban untuk kelahiran baru. Sebagai pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih bahagia. Tuhan memberkati.